Halo semuanya, selamat datang di podcast Akuntansi Manajemen. Saya Muhammad Ridwan Pauji dan hari ini akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Bersama dengan rekan saya, Widi Karismayanti. Halo Widi, apa kabar? Halo Oji, baik. Aku baik, terima kasih. Senang sekali akhirnya bisa berpartisipasi dalam podcast kali ini. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Wid, kali ini kita akan bahas bab mengenai materi tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Masih terkait di akuntansi manajemen juga sih. Kamu tahu tentang materi ini? Tentu tahu Ji, jadi penerapan sistem base costing merupakan sistem untuk menentukan biaya produksi. Menurut Blocker tahun 2007, activity based costing sistem merupakan membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Dan satu lagi yang saya tahu, menurut William Perter 2009, ABC adalah perhitungan biaya untuk memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. Wah, mantap. Nah, kalau penerapan ABC ini tuh ya menurut Kurniati tahun 2015 yaitu mengidentifikasi aktivitas dibebankan biaya ke aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa, biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama dan tarif overhead gabungan. Terus menurut kamu Wid, ada gak sih manfaat bagi perusahaan? Tentu ada dong. Manfaat penerapan sistem ABC bagi perusahaan adalah pertama, harga pokok produk dan biaya lebih akurat. Kedua, membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dengan tindakan LMNC. Dan keempat, memudahkan penentuan biaya yang relevan dan memudahkan dalam melakukan perencanaan strategi. Dan menurut kamu ada nggak sih syarat sistem ABC ini, Oji? Ada WID, yaitu syarat-syarat dari sistem ABC adalah menurut Sujarweni tahun 2015. Yang pertama, modal perusahaan harus mencukupi. Kedua, memiliki diversifikasi produk yang banyak. Ketiga, penggunaan fasilitas yang sama. Dan yang terakhir, pada masing-masing produk terdapat proses produk yang berlainan atau tidak sama. Uh, oh, seperti itu. Informatif sekali ya. Oh iya, Ji. Ada juga mengenai mekanisme biaya berdasarkan aktivitasnya. Oh, kalau yang itu sih menurut Brewer tahun 2015 mendefinisikan biaya berdasarkan aktivitas sebagai suatu metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan suatu informasi biaya bagi manajer dalam penyampaian keputusan yang strategis. Dan satu lagi nih Wid, yang aku tahu ada biaya produksi tradisional yaitu salah satu metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produk menurut Rahmaulan dan Yuni tahun 2018 sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai aktivitas berbasis unit maupun non-unit dengan perbandingan konsumsi yang sama agar pengguna metode ini lebih efektif. Wah, mantap ya. Tahu nggak sih, ada juga nih langkah-langkah penerapan manajemen berbasis aktivitas menurut Hilton. Satu, mengidentifikasi aktivitas. Kedua, identitas aktivitas tidak bernilai tambah. Ketiga, memahami activity ledgers, root cause, dan triggers. Keempat, melakukan pengukuran kinerja. Kelima, melaporkan biaya tidak bernilai tambah. Itu sih yang aku tahu, Ji.
Aku juga mau bertanya nih, apa sih keunggulan dari metode activity based costing? Oke, kalau itu menurut Kamarudin tahun 2015, keunggulan ABC ini adalah pertama, menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informasi yang memberikan pengukuran probabilitas produk lebih akurat. Kedua, pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas untuk memudahkan nilai produk dan nilai proses. Dan yang ketiga, memudahkan informasi mengenai biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Di samping itu pasti ada juga nih kelemahannya. Patuwid, kamu tahu gak? Tentu tahu dong, kelemahan sistem ABC adalah yang pertama, alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan. Hal ini terjadi karena sulitnya menemukan aktivitas dari biaya tersebut. Yang kedua, mengabaikan biaya yang diabaikan dari analisis. Yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi di samping membutuhkan biaya yang mahal juga membutuhkan waktu yang lama juga. Hmm, Oke Widi. Nah, sekarang kita ke perencanaan laba dan manfaatnya. Aku jelasin nih dikit menurut Carter Usri tahun 2002, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas dan modal kerja untuk jangka panjang dan pendek. Untuk manfaatnya, apa kamu tahu, Wid? Semakin menarik juga ya topiknya. Oh iya, tentu kalau untuk manfaatnya sih menurut Harahap di tahun 2010, ada yang pertama memberikan pendekatan yang terarah dalam uh, memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar dan yang sadar akan penghematan biaya. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Adapun terkait anggaran nih, ada dua tujuan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, mencakup perumusan tujuan dan penyusunan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua ada controlling atau pengendalian, mencakup umpan balik untuk memastikan rencana yang dijalankan efektif. Uh, Tepat sekali, Ji. Dengan poin-poin penting ini, kita dapat memahami maksud tujuan tersebut ya. Oke, terima kasih Widi atas penjelasannya dan paparan yang disampaikan. Jadi kita lebih banyak tahu nih ya dan mengenal lagi tentang materi-materi yang telah disampaikan. Sama-sama Oji, terima kasih juga ya udah bantu berbagi materinya. Oke. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa.